Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas materi baru yaitu teorema Pythagoras. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pengertian Pythagoras serta pembuktian teorema Pythagoras. Pengertian Pythagoras. Pythagoras itu adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Ia dikenal sebagai bapak bilangan. Jadi teorema Pythagoras ini diambil dari nama seorang ahli matematika Yunani yang bernama Pythagoras. Nah, salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema tersebut menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Hipotenusa ini adalah sisi miring ya. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, untuk pembuktian teorema Pythagoras, segitiga siku-siku di samping merupakan segitiga siku-siku A, B, C ya. Dengan sisi A ini adalah sisi di depan titik A, maka di depan titik A ini adalah sisi A. Sehingga jika di depan titik C ini ya, di depan titik C, ini di depan titik C ini adalah sisi C. Di depan titik B ini ya, di depan titik B ini adalah sisi B ya. Jadi untuk menentukan sisi ABC itu kita lihat titiknya. Sama halnya ketika segitiga, misalkan segitiga ini P, Q, R. Maka sisi di depan titik P itu adalah sisi P. Sisi di depan titik R itu adalah sisi R dan sisi di depan titik Q adalah sisi Q. Nah, kalau bedanya sisi dengan titik, kalau titik biasanya menggunakan huruf besar P, Q, R. A, B, C. Menggunakan huruf kapital ya, sedangkan sisi biasanya menggunakan huruf kecil. Nah, di sini dalam segitiga ABC ini berlaku A kuadrat. Nah, ditambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Nah, si garis C ini atau garis AB ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Dalam teorema yang dikemukakan Pythagoras, sisi C atau sisi miring ini disebut hipotenusa. Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi di depan sudut siku-siku. Jika ini ada sudut-sudut siku-sikunya, maka sisi miring itu sisi di depannya. Ini kan sudut siku-siku nih. Maka sisi miring itu adalah sisi di depannya. Ini berarti sisi miring ya atau hipotenusa. Nah, hipotenusa. Jadi, nah ini sisi miring ini belum tentu dia miring, ya. Tetapi sisi miring ini adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, turunan dari teorema Pythagoras, jika kita mencari B kuadrat, maka C kuadrat dikurangi A kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga jika kita mencari sisi segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jika yang dicarinya sisi miring, maka sisi miring itu C ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lagi, jika yang ditanyanya sisi miring, maka di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Tetapi jika yang ditanyanya sisi bukan miring, misalkan A kuadrat atau B kuadrat, ini kan bukan miring ya, bukan hipotenusa, maka kebalikannya dikurang C kuadrat, dikurang B kuadrat, yang ini dikurang A kuadrat. Itu saja bedanya. Jika yang ditanyanya sisi miring, maka dijumlahkan. Dan jika dicarinya sisi yang bukan sisi miring, maka dikurangi. Itu ya perbedaannya. Baik, kita ke contoh soal nih. Untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Itu bunyinya teorema Pitagoras ya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga dengan sisi. Nah, ini sisi miringnya yang mana? Kita lihat siku-sikunya. Siku-sikunya ini di sini ya. Maka sisi miring di depannya. Nah, maka 13 ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Yang ditanya adalah sisi yang bukan sisi miring. Ingat tadi, yang bukan sisi miring berarti dikurangi. Jelas, yang besar kurang yang kecil ya, lihat aja angkanya. Nah di sini maka X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ini cara penulisannya boleh seperti ini atau boleh X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 itu 25. Nah, kita hanya mencari X-nya saja. Maka si kuadrat ini kita pindahkan. Nah, kebalikan dari pangkat 2 atau kuadrat adalah akar. Maka X sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena kalau akar itu 5 dikali 5 sama dengan 25. Dua angka jika dikalikan hasilnya 25, angka tersebut harus sama yaitu 5. Gitu ya. Ini untuk mencari sisi yang bukan miringnya. Kalau mencari sisi miring jelas ditambah, itu ya perbedaannya. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Nih, ini yang diketahui, yang belum diketahui adalah sisi A. Sisi A ini dia bukan sisi miring ya, karena sisi miringnya adalah di depan siku-siku yaitu 10 cm. Ini juga sama ya, berarti dia dikurangi. Sama dengan contoh soal. Kemudian yang kedua, nah ini mana? Ini segitiganya tidak seperti ini. Tidak jadi masalah. Kita lihat siku-sikunya di mana. Oh, siku-sikunya di sini. Maka sisi miringnya adalah di depannya. Berarti sisi miringnya 17 cm. Berarti yang ditanyanya B. B itu bukan sisi miring, berarti dikurangi. Nah, ini bukti ya bahwa sisi miring itu tidak selalu miring. Hipotenusa itu tidak selalu miring. Ingat, sisi miring atau hipotenusa adalah di depan sudut siku-siku. Ini sisi miringnya. Yang ditanya bukan sisi miring B. Berarti caranya dikurangi ya. 17 cm kuadrat dikurangi 15 cm kuadrat. Yang ketiga, nah yang C. Ini juga sama, segitiganya tidak seperti ini ya. Tidak terlihat siku-siku, tapi di sini ada sudut siku-sikunya. Kita lihat yang di depan sudut siku-siku, ini depannya. Nah, maka apa ini? C ini merupakan hipotenusa atau sudut siku-siku. Tidak miring juga ini ya. Nah, yang ditanya adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka di sini 24-nya ditambah dengan 7 cm. Ya. C kuadrat sama dengan ini ya. C kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Itu karena yang ditanyanya adalah hipotenusa. Jadi ditambah. Kalau yang ini kan yang ditanyanya bukan hipotenusa. Jadi dikurang. Begitu ya. Yang kedua ada dua ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar layang-layang. Pada layang-layang A, B, C, D, CE adalah 12. Ini CE ya, 12. Kemudian CD ini 20. Dan AC
dari sini ke sini ya, dari ujung ke ujung itu adalah 42. Tentukan panjang AB. Nah, AB. Jika dipotong panjang AB kan seperti ini. Ya, seperti ini kan. Ini akan membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Nah, untuk mencari AB kita harus tahu EB dan AE. Sekarang kalau CE 12 maka AE adalah 42 ya. AE adalah 42 dikurangi 12. Ya, itu AE. Dan untuk mencari EB, nah untuk mencari EB kita gunakan lagi teorema Pitagoras nih. EB kan bukan sisi miring. Berarti sisi miringnya DC ya, DC atau CD 20. Ini berarti EB kuadrat sama dengan ya akar dari 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, baru nanti dicari AB ya. Silahkan coba dulu dikerjakan. Apabila tidak mengerti silahkan bertanya. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.